YouTube telah menjadi sumber pendapatan utama bagi konten kreator. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 30 miliar dolar diterima oleh seluruh konten kreator sebagai penghasilan dari YouTube. Pada video ini, akan dijelaskan bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube untuk pemula. Cara mendapatkan uang dari YouTube yang pertama adalah dengan monetisasi channel, yaitu konten kreator sebagai pemilik channel mengajukan kerjasama bisnis dengan YouTube, untuk memasang iklan di video-video dalam channelnya, dan melakukan bagi hasil dari pendapatan iklan tersebut. Kerjasama ini disebut juga dengan YouTube Partner Program. Ada 4 syarat agar konten kreator diperbolehkan untuk mengajukan monetisasi pada channelnya, yaitu berhasil memperoleh 1000 subscriber, 4000 jam waktu tonton publik, atau lebih sering disebut dengan 4000 jam tayang. Mengaktifkan fitur keamanan channel dengan verifikasi 2 langkah. Serta tidak memiliki teguran pedoman komunitas yang aktif, atau dengan kata lain tidak melanggar peraturan YouTube. Pelanggaran yang paling banyak menggagalkan pengajuan monetisasi adalah melakukan reupload video dari channel lain, atau sering disebut konten berulang. Untuk mengetahui apakah channel kita sudah memenuhi keempat syarat ini, caranya buka browser Chrome di HP, lalu ketik youtube.com. Klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu klik situs desktop. Klik foto profil channel YouTube kita. Lalu pilih YouTube Studio. Berikutnya klik monetisasi dengan gambar dolar pada menu sebelah kiri, akan muncul keempat syarat ini. Setelah syarat terpenuhi dan pengajuan monetisasi disetujui, maka kita bisa mulai memasang iklan. Ada 5 jenis iklan yang bisa muncul di video. Kita dapat memaksimalkan penghasilan jika mengaktifkan semua format iklan yang ada. Selain itu, ada 3 jenis lokasi iklan. Jika durasi video kurang dari 8 menit, maka yang bisa diaktifkan hanya iklan sebelum dan setelah video diputar saja. Jika durasi video lebih dari 8 menit, maka yang bisa diaktifkan adalah iklan sebelum, sesudah, dan saat video sedang diputar, atau dengan kata lain bisa ditempatkan di tengah-tengah video. Perlu diperhatikan bahwa video yang menggunakan musik milik orang lain akan mendapatkan klaim hak cipta. Pendapatan iklan yang dihasilkan video tersebut, sebagian akan diambil oleh pemilik lagu aslinya. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal, hindari menggunakan musik background dari lagu orang lain. Gunakan hanya musik background yang disediakan YouTube di koleksi audio YouTube Studio. Dari seluruh pendapatan iklan yang masuk ke channel kita, maka akan dilakukan bagi hasil 55% untuk konten kreator, sedangkan sisanya 45% untuk YouTube sebagai pemilik platform. Pendapatan kita sebanyak 55% inilah yang tercatat sebagai estimasi pendapatan setiap bulannya. Namun untuk mencairkan ke rekening harus tercapai akumulasi pendapatan minimum $100. Jika pendapatan bulanan belum mencapai $100, akan ditambahkan ke pendapatan bulan berikutnya. Begitu seterusnya hingga tercapai minimal $100, barulah bisa masuk proses pencairan atau proses transfer ke rekening milik kita. Proses pencairan setiap bulannya mengikuti siklus berikut. Pendapatan iklan akan diakumulasikan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 atau akhir bulan, melalui akun AdSense yang ditautkan ke channel pada tanggal 3 bulan berikutnya. Lalu pada tanggal 20 akan dicek, apakah sudah memenuhi minimum pencairan $100 atau belum. Jika sudah memenuhi, maka akan ditransfer ke rekening tanggal 21 sampai 26. Atau secara singkatnya, pendapatan bulan ini akan ditransfer paling lambat tanggal 26 bulan depan. Tips untuk mendapatkan uang dari YouTube dengan cepat menggunakan cara pertama ini untuk pemula adalah membuat video yang bermanfaat atau menghibur penonton, dengan fokus hanya satu tema konten saja. Rencanakan judul dan thumbnail yang menarik minat penonton, serta hindari membuat konten yang bisa mendapatkan klaim hak cipta dari konten kreator lain. Cara mendapatkan uang dari YouTube yang kedua adalah dengan Shorts Fund, atau pendanaan Shorts. Yaitu reward yang diberikan oleh YouTube kepada konten kreator video pendek berdurasi kurang dari 1 menit, dengan format portrait 9:16. Berbeda dengan monetisasi video biasa, untuk mendapatkan pendanaan Shorts ini channel tidak perlu memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terlebih dahulu. Cara mendapatkannya pun berbeda, bukan kita yang mengajukan monetisasi, tetapi pihak YouTube yang mengirim email kepada konten kreator yang memenuhi syarat. Syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan pendanaan Shorts antara lain video-videonya harus mendapatkan view yang banyak dan interaksi yang tinggi. Channel harus mematuhi seluruh peraturan YouTube. Dilarang mengupload video dengan watermark logo dari media sosial lain seperti TikTok, klip film atau acara TV yang tidak diedit, atau reupload video dari channel lain.
Nominal pendanaan yang diberikan kepada tiap konten kreator berkisar antara $100 hingga $10.000 setiap bulannya. YouTube akan menghitung view video Shorts yang ditonton hanya dari rak khusus video Shorts ini, atau dari halaman Shorts di bagian bawah ini. Jika video Shorts ditonton dari halaman beranda channel kita, maka tidak dihitung. Dari hasil perhitungan seluruh channel inilah YouTube akan mengirim email pendanaan Shorts. Kita harus melakukan klaim pendanaan Shorts ini paling lambat tanggal 25 jika tidak ingin pendanaannya expire. Setelah melakukan klaim bonus Shorts, maka YouTube akan melakukan transfer ke rekening pada tanggal 21-26 di bulan berikutnya. Perhitungan akan di-reset setiap bulan, sehingga ada kemungkinan bulan ini mendapatkan pendanaan Shorts tetapi bulan berikutnya tidak dapat, atau sebaliknya. Tips mendapatkan uang dari YouTube dengan cara kedua ini adalah membuat video Shorts yang bisa mendatangkan banyak view. Jika melihat panduan YouTube ini, maka cara YouTube mempromosikan video Shorts berbeda dengan video biasa, alias tidak menggunakan algoritma YouTube. Yang dipertimbangkan hanya dua faktor yaitu viewership dan engagement. Viewership bisa kita artikan sebagai kepuasan menonton yang didapatkan dari retensi penonton. Semakin lama video Shorts itu ditonton hingga selesai bahkan berulang-ulang, maka viewership-nya semakin tinggi. Engagement bisa kita artikan interaksi positif dari penonton, dalam hal ini jumlah like yang diberikan pada video Shorts tersebut. Dari 4 faktor yang mempengaruhi cara YouTube merekomendasikan video biasa kepada penonton, yaitu judul dan deskripsi, thumbnail, retensi penonton, dan jumlah like. Maka dapat kita simpulkan bahwa video Shorts hanya menggunakan 2 faktor saja, yaitu retensi penonton dan jumlah like. Dengan cara menonton video Shorts yang scroll ke atas seperti menonton TikTok ini, maka judul dan thumbnail sudah tidak diperhitungkan lagi oleh YouTube untuk mempromosikan video Shorts ini. Maka yang bisa mendapatkan banyak view untuk video Shorts biasanya berisi konten-konten lucu dan menghibur. Contohnya channel Jevan Akawa, membuat konten komedi situasi sehari-hari. Video dengan judul seadanya AAAA, mendapatkan 202 juta view dan 5,2 juta like. Channel Billy Karafdik membuat konten lucu melalui tebak-tebakan. Video tantangan menebak nama-nama hewan mendapatkan 175 juta view dan 6,5 juta like. Dan channel Clara Tania membuat konten reaction dalam bentuk Shorts. Video manusia coklat bisa dimakan, mendapatkan 18 juta view dan 600.000 like. Kedua cara mendapatkan uang dari YouTube ini bisa kita gabungkan menjadi satu channel, bisa juga dipisah. Jika video biasa sudah merupakan konten yang lucu dan menghibur, bisa dijadikan satu dengan konten video Shorts ini. Tetapi jika video biasa adalah konten tutorial atau konten yang serius, disarankan membuat channel baru khusus video Shorts karena target kita harus membuat konten-konten yang lucu dan menghibur agar bisa mendapatkan banyak view. Baik cara mendapatkan uang dari YouTube yang pertama maupun yang kedua, akan lebih mudah jika menggunakan faktor viralitas video saat pembuatan kontennya. Jika ingin mengetahui faktor viralitas apa saja yang bisa bikin channel YouTube sukses, klik dan ikuti panduannya pada video ini.